Karena bangsa ini harus punya kepribadian bangsa, maka tatkala merdeka, awal yang disampaikan hanya proklamasi. Kami, nama bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan, pemindahan kekuasaan, dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Fleksibel. Namun di kemudian hari, 1 hari setelah itu, maka keluarlah preambul tanggal 18. Keluarlah Undang-Undang Dasar 45. Ingin tahu Indonesia, bacalah Fatihahnya. Bacalah preambulnya. Inti di dalamnya adalah dasar apa Indonesia ini nanti. Dalam preambul disebutkan, berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya, mewujudkan suatu keadilan sosial. Mewujudkan. Baca preambul. Bukan hanya keadilan sosial, tapi aktif. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Indonesia yang mana yang dimerdekakan itu? Kalau kita ingat sejarah, bangsa Indonesia ketika itu mau memerdekakan senusantara. Maka Jepang mengingatkan, kalau kamu masuk ke sana, kamu tidak akan merdeka. Ambillah Hindia Belanda. Kalau kamu mau memerdekakan seluruh Nusantara ini, banyak halangannya. Ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika, dan lain-lain. Ambil. Maka yang dimerdekakan adalah dari Merauke sampai ke Sabang. Saya berani merubah. Awalnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Logika tidak bisa nerima. Mengapa harus dari barat dulu? Kok tidak dari timur? Nah, efek dari barat sampai ke timur, orang timur mengatakan nggak maju-maju yang timur, barat saja yang maju. Ketika mendengar itu, saya merubah. Ayo kita rubah. Tapi jangan diganti. Maka dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Orang terkejut. Kenapa terkejut? Hanya letak saja. Kamu berangkat dari barat, kami berangkat dari timur. Kenapa begitu? Coba tengok kehidupan sehari-hari, matahari terbit dari mana? Nah, sampai sekarang udah nggak ada yang protes lagi. Minimal di sini. Nggak tahu kalau di Surabaya. Mungkin Pak Dahlan protes dulu gitu. Tapi tidak bakal. Karena Pak Dahlan kan Jawa Timur, seneng. Tidak Jawa Barat dulu yang dibangun, Jawa Timur gitu. Saudara-saudara, yang begini ini kecintaan, tanda cinta kita pada tanah air. Memahami dasar negara sampai hari ini belum tuntas. Kalau meyakininya sudah, memahaminya belum tuntas. Sampai hari ini ada usaha kerukunan umat beragama, apa semua. Padahal dasar negara kita ada wadah ketuhanan yang Maha Esa. Ini wadah agama. Setelah itu diwadahi dalam negara Republik atau tanah air Indonesia ini, baru keluarlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama sudah diwadahi dalam ketuhanan yang Maha Esa, artinya diwadahi dalam roh individu bangsa. Karena agama itu adalah individual. Kalau sudah begitu akan tampil persatuan Indonesia. Akan hancur kalau persatuan Islam.
Akan hancur kalau persatuan Kristen dan lain-lain. Bijak dasar negara kita ini persatuan Indonesia. Ada dulu cerita Bung Karno. Tatkala diskusi dengan kiainya, Buya Hasan Bangil dulu, tatkala mendirikan Persatuan Islam, beliau mengatakan, Ustaz, disinilah perbedaan kita. Indonesia tidak akan merdeka kalau dasar persatuannya persatuan Islam. Maka saya tidak sepakat itu, tapi saya belajar agama pada Tuan Ustadz. Hebatnya Bung Karno seperti itu. Terjadilah persatuan Indonesia menjadi dasar. Jangan sampai persatuan Indonesia ini kamu rubah dengan persatuan Islam. Kamu sudah Islam, tidak usah dipersatukan. Karena innamal mu'minuna ikhwah, bersahabat. Persatuan Indonesia yang harus kita galang. Saya sering duduk dengan kawan-kawan dari baik Kristen maupun Nasrani. Oh, di sini kedekatan antar umat beragama. Ini semestinya sudah tidak ada bahasa itu. Kedekatan kemanusiaan yang ada. Kita sering mendengar, saya dari minoritas. Mestinya tidak ada. Indonesia tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Adanya persatuan Indonesia. Sudah. Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan agama? Sudah ada tempatnya. Jangan tertanam. Tamat dari Al-Zaitun. Kemudian nanti menjadi penggerak persatuan ini agama lagi. Bubrah, Indonesia nggak bisa bersatu kalau begitu. Persatuan Indonesia lebih segala-galanya. Karena kita hidup di sini. Minha khalaqnakum. Saudara-saudara, inilah gagasan. Maka menerjemahkan dasar negara pun karena belum diterjemahkan berbentuk fikih, kebebasan kita memberikan pandangan-pandangan memaknai dasar negara ini. Inilah namanya ideologi terbuka. Dasar negara ini merupakan ideologi terbuka. Persatuan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk tentang Al-Zaitun dan upaya berbagai pihak yang ingin mendiskreditkan Al-Zaitun, timbul pertanyaan besar, apakah masih diragukan nasionalisme Syekh Panji Gumilang dan adanya upaya beberapa pihak yang selalu mengaitkan Syekh Panji Gumilang dengan organisasi intoleran dan radikal? Tuduhan itu sepertinya jauh panggang dari api. Bravo, Al-Zaitun.